Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat NK dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslim tentu akrab dengan karpet. Hampir setiap hari karpet digunakan dalam bentuk sajadah. Untuk suku tradisional Arab, Persia, dan Anatolia, karpet adalah pusat kehidupan. Karpet digunakan sebagai tenda untuk melindungi diri dari sergapan badai pasir, menutupi lantai untuk kenyamanan, atau sekedar sebagai gorden untuk privasi. Karpet juga digunakan untuk berbagai kegunaan, seperti selimut, tas, dan pelana kuda. Dengan munculnya peradaban Islam, nilai penting karpet bertambah, yaitu sebagai furnitur penghias surga, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Pembuatan karpet dikelompokkan berdasarkan sejarah, karakter, dan lingkungan pembuatan. Materi pembuatan mengelompokkan karpet menjadi 3, yaitu karpet oriental, karpet muslim, dan klasifikasi berdasarkan tempat, seperti karpet Turki atau Persia. Karpet adalah salah satu bentuk tradisi manusia yang cukup lama. Penggalian arkeologi pada 1949 mencatatkan penemuan karpet di kuburan Pangeran Sintian di Pazyryk, Gunung Altai, selatan Siberia, Rusia. Kuburan diperkirakan berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Saat ini, karpet tersebut disimpan di Heritage Museum, Saint Petersburg, dan dikenal sebagai karpet bersimpul tertua yang masih ada. Dari penelitian mengenai teknik simpul dan dekorasinya, karpet yang dinamai karpet Pazyryk ini memiliki ciri khas sebagai karpet dari Persia. Bukti pengembangan yang lain adalah potongan kecil karpet dari Turfan, selatan Turkistan. Diperkirakan potongan ini berasal dari sekitar abad ke-6 setelah Masehi. Potongan ini ditemukan di jalur sutra antara 1904 sampai 1913. Kedua benda ini membuktikan karpet dibuat oleh daerah yang memegang peranan penting perkembangan Islam di dunia. Potongan karpet lain ditemukan di Al-Fustat, Kairo. Karpet ini diduga berasal dari abad ke-9 821 Masehi. Karpet lain digunakan pada abad ke-12, 14, 15 Masehi, dan mulai menggunakan binatang sebagai salah satu hiasan. Kesamaan antara karpet Spanyol dan Anatolia telah membuat sejarawan berpikir bahwa karpet-karpet itu diimpor dari dinasti Fatimiyah di Mesir. Bagaimanapun ketenaran karpet Kairo selama abad ke-17 merujuk pada kehalusannya yang hanya bisa didapat dari tradisi karpet Fustat. Namun, sebagian lain berpikir kehalusan ini adalah hasil kompetisi para penenun pada setiap serat kain. Hal ini sama seperti seni pengerjaan kayu di Mesir yang kemudian justru mendorong eksistensi industri karpet lokal dan barang seni lain. Seni pembuatan karpet dari Mesir kemudian tersebar ke Persia dan Baghdad pada abad ke-11. Sejarawan Ettinghausen berpendapat dinasti Turki Seljuk di Mesir adalah tempat asal karpet setelah meneliti 2 spesimen karpet di Museum Seni Turki Islam Istanbul dan Konya. Hasilnya, 2 spesimen ini memiliki karakteristik seni karpet Seljuk. Karpet di Museum Istanbul berasal dari Masjid Ala al-Din di Konya, sedangkan Konya adalah ibu kota Seljuk di Anatolia pada tahun 1081 sampai 1032. Karpet di Museum Konya awalnya dibuat untuk Masjid Esufoglu di Beshir yang dibangun pada tahun 1298. Karpet ini berpola geometris dengan bentuk binatang yang dibingkai jalinan kaligrafi. Penggambaran binatang dimulai pada abad ke-9 di Mesir. Penggalian di Fustat menjelaskan adanya desain ini pada karpet gaya Kairo. Pada abad ke-15, karpet motif binatang dihentikan. Sejauh ini, tidak ada penjelasan sebabnya. Namun, kemungkinan disebabkan keyakinan religius dinasti Turki Utsmani atau Ottoman yang melarang penggambaran makhluk hidup sebagai bagian dari ajaran Islam. Akibatnya, bentuk abstrak geometris kembali hadir
Pola ini sekaligus sebagai awal mula kelahiran seni Ottoman.